Welcome Church, kembali lagi di channel Abang C tentunya, yang sama-sama kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah sekian lama kita cukup pasif ya, tapi puji Tuhan kita bisa kembali mengupload satu video yang mungkin bisa menguatkan dari berbagai kalangan anak-anak muda, khususnya anak-anak hamba Tuhan tentunya. Karena ada satu pertanyaan yang bertanya seperti ini. Kenapa sih anak Tuhan selalu dituntut untuk tampil sempurna? Kenapa sih anak-anak pendeta, kenapa sih anak-anak hamba Tuhan harus dituntut sempurna di depan semua orang gitu ya? Padahal yang pendeta kan orang tuanya, bukan anaknya. Ya, jadi untuk memulai hal ini kita harus membuka mindset kita, pikiran kita bahwa semua anak dilahirkan sama, yaitu sebagai seorang manusia. Semua anak dilahirkan sama sebagai anak manusia, semuanya memiliki status sosial yang sama. Yang membedakan adalah ketika menjadi seorang anak hamba Tuhan adalah yang dituntut bukan hanya jasmani tapi rohani. Berbeda dengan anak-anak dari profesi-profesi yang lainnya. Tuntutannya hanya jasmani, sebatas pendidikan mungkin, sebatas pola pikirnya harus lebih pintar. Kalau anak dari dokter atau dokter gitu ya harus lebih pintar dan sebagainya. Dan saat ini kita harus memahami bahwa kehidupan sebagai anak seorang hamba Tuhan itu memiliki standar yang cukup tinggi, memiliki standar ganda. Dalam artian seperti tadi di awal saya katakan bahwa kita dituntut menjadi seseorang yang sempurna secara jasmani dan sempurna secara rohani. Ketika kita berpenampilan tidak baik secara fisik, orang akan membicarakan sebagai kenapa hamba Tuhan kok seperti ini. Ketika kita memiliki kerohanian yang cukup bobrok, orang-orang pasti juga akan menjudge kenapa sih anak pendeta kok begini ya gitu. Dan terkadang kita menjudge anak pendeta selayaknya anak pendeta ini seorang malaikat gitu ya. Cukup kasihan, ada tekanan yang berat yang dirasakan oleh anak pendeta. Saya sendiri adalah anak dari seorang hamba Tuhan, dan saya cukup merasakan hal ini. Dan beberapa anak-anak hamba Tuhan merasa tertekan, merasa cukup memiliki tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena apa? Karena pemahaman orang-orang tentang seperti apa secara hidup atau pola hidup dari anak-anak hamba Tuhan. Ya. Apakah anak pendeta nggak boleh marah? Anak pendeta seorang manusia. Apakah anak dokter aja yang boleh marah? Apakah anak tentara TNI aja yang boleh marah? Apakah anak polisi aja yang boleh marah? Apakah anak pedagang aja yang boleh marah? Lalu anak pendeta nggak boleh marah? Kita sama-sama manusia. Apakah anak pendeta nggak boleh kerjasama saat ujian gitu ya? Ya nggak boleh. Tapi apakah anak dokter seperti tadi, anak TNI, anak Polri, anak pedagang, anak wirausaha boleh nyontek, boleh bekerja sama dalam ujian? Tidak juga. Kita memiliki hal yang sama. Standar yang ditetapkan oleh setiap orang seharusnya sama. Seharusnya sama satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa anak hamba Tuhan lebih sering menjadi sorotan ketika hidup rohaninya mulai tidak karuan dan sebagainya, dan harus dituntut sempurna? Kita bisa kembali coba melihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12, ketika adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 menyatakan bahwa anak-anak Imam Eli memiliki kehidupan yang di luar dari ekspektasi orang. Anak-anak Imam Eli memiliki kehidupan yang benar-benar mengecewakan Tuhan, di luar dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia sebagai anak-anak imam. Sama juga dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Bahkan ini anak dari Samuel, seorang nabi Tuhan gitu ya, bisa melakukan hal ini. Yang komunikasi yang kita tahu nabi adalah komunikasinya antara Tuhan dengan manusia secara langsung, untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi bangsa itu pada saat itu.
Dan ketika kita melihat sekarang ada sebuah masalah yang muncul dalam kehidupan seorang anak dari hamba Tuhan. Pertanyaannya yang bermasalah itu anaknya atau orang tuanya? Sekelas Nabi Samuel pun anaknya bermasalah. Apakah Nabi Samuel bermasalah? Nabi Samuel hidup di dalam takut akan Tuhan. Nabi Samuel hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dan yang menyedihkan ketika kita mengetahui ada anak-anak hamba Tuhan yang bermasalah, rasa ingin tahu kita sebagai seorang jemaat mungkin atau sebagai orang yang awam lebih tinggi daripada ingin mengetahui bahwa anak dokter yang lain bermasalah atau anak pengusaha lain bermasalah. Kayaknya kita santai aja. Tapi ketika anak hamba Tuhan bermasalah, kenapa kita begitu menaruh ekspektasi yang tinggi? Kenapa kok begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Terkadang karena tekanan dari jemaat, karena tekanan dari orang-orang di sekitar yang ada, sehingga membuat tekanan itu membuat batin dari anak-anak seorang hamba Tuhan cukup menderita karena dia seakan-akan sebagai boneka, sebuah boneka yang diatur oleh aturan-aturan orang tuanya. Dengan kata lain, kesimpulannya mereka tidak takut Tuhan, tapi takut nama orang tuanya yang tercoreng. Sebagai seorang anak hamba Tuhan seharusnya bisa menjalankan, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Bukan berarti orang tua atau lingkungan sekitarnya harus menjudge dia dan harus membuat satu opini yang salah tentang anak hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan juga manusia. Mereka juga butuh yang namanya persahabatan. Mereka butuh pergaulan. Mereka butuh namanya hiburan dan sebagainya. Keuntungan dari seorang anak hamba Tuhan adalah kita bisa menempatkan diri kita pada posisi. Kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah keuntungan dari seorang anak hamba Tuhan. Karena kita dididik dari nol sampai menjadi dewasa dengan firman. Kita semakin mengerti dan kita semakin memahami bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Dan kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan itulah sebenarnya keuntungan dari menjadi seorang anak hamba Tuhan. Dan ketika kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa Imam Zakaria pun memiliki anak. Imam Zakaria adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita bisa lihat Yohanes Pembaptis bagaimana sepak terjangnya. Tidak diceritakan secara detail bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis, tapi kita bisa lihat bahwa dia adalah seorang hamba yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan berapa banyak orang yang bertobat melalui pelayanannya dia. Tidak semua anak-anak hamba Tuhan kita harus berpikir sama. Tidak semua anak-anak hamba Tuhan harus dibandingkan satu dengan yang lain. Terkadang perbandingan itu menyakitkan bagi anak-anak hamba Tuhan. Kenapa kok anak hamba Tuhan yang ini bisa begini, kenapa kok anak hamba Tuhan yang begini nggak bisa? Semua dibanding-bandingkan, semua disanding-sandingkan menjadi satu. Ini menjadi satu pukulan yang berat sebenarnya bagi seorang anak hamba Tuhan. Kenapa kita sebagai jemaat tidak membiarkan mereka memiliki kehidupan sendiri? Toh mereka sudah diberikan firman, disirami oleh firman sejak mereka kecil sampai mereka besar. Selalu firman itu terus diberikan oleh orang tuanya. Kenapa kita sebagai orang di luar, kenapa kita sebagai jemaat ataupun orang yang biasa saja atau kaum awam dan sebagainya harus menjudge mereka, harus membanding-bandingkan mereka dengan orang lain? Saya tidak membela karena saya bukan berarti saya seorang anak hamba Tuhan lalu saya membela anak hamba Tuhan, tidak. Tapi inilah yang kami rasakan menjadi seorang anak hamba Tuhan. Ini satu sisi bahwa hidup dekat dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan gak ada salah. Maka dari itu anak-anak hamba Tuhan yang merasa mungkin selama ini kalian tertekan dengan hal-hal ini, jangan hanya orang lain yang mencoba merubah mindset. Coba kita secara pribadi juga merubah mindset kita sebagai seorang anak hamba Tuhan. Betapa beruntungnya kita dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan. Kita mengerti cara menyembah Tuhan, kita mengerti cara berdoa, kita mengerti cara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang ditanamkan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan kehidupan kekal yang akan datang. Kita sebagai seorang anak hamba Tuhan seharusnya bisa juga mengerti dan memahami hal ini. Kenapa kita seringkali membuat merasa diri tertekan? Padahal ini adalah satu hal yang positif, yang seharusnya kita bisa sikapi dengan hal-hal yang positif. Jangan kita dijudge orang, jangan kita hanya sedikit diomongin orang lalu kita begitu kecewa dan marah. Jangan.
Jangan kita diomongin orang lalu kita merasa tertekan. Jangan. Jadikan itu sebagai sesuatu pelajaran yang berharga bagi hidup kita sebagai seorang anak-anak hamba Tuhan, untuk memperbaiki hidup kita yang mungkin masih jelek gitu ya, yang mungkin masih buruk, yang mungkin masih belum bisa diterima orang menjadi lebih baik. Saya tidak menyalahkan satu sisi dari jemaat atau orang-orang awam, saya tidak menyalahkan dari sisi anak-anak hamba Tuhan, tapi saya mau melihat dari dua sisi yang berbeda. Dan kita harus saling memahami, dan kita harus saling membutuhkan. Ada satu ekspektasi yang tinggi dari jemaat Tuhan tentang anak-anak hamba Tuhan. Dia ingin menjadikan anak-anak hamba Tuhan ini adalah orang yang tepat untuk diajak bercerita tentang masalah, untuk bergaul dan sebagainya. Di satu sisi kita sebagai anak-anak hamba Tuhan seharusnya bisa berpikir bahwa saya sebagai anak harus bisa membantu pelayanan orang tua. Saya sebagai anak harus bisa hidup takut akan Tuhan. Dan seharusnya itu yang menjadi pola pikir kita. Ada satu timbal balik yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan memberi ekspektasi tinggi kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Anak-anak hamba Tuhan kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, dia ingin melihat satu sosok yang baru, satu sosok yang lebih fresh, satu sosok yang bisa dipercaya, satu sosok yang bisa diajak menjadi teman curhat dan sebagainya. Mungkin saja itu terjadi. Tapi di satu sisi kita sebagai anak Tuhan pun harus berpikir yang sama. Bahwa jemaat Tuhan mungkin butuh orang-orang muda atau butuh pemikiran-pemikiran baru. Karena orang-orang tua kita sebagai seorang hamba Tuhan, mereka punya pikiran yang terbatas. Mereka punya kreativitas yang ada di zamannya, bukan di zaman yang sekarang. Mereka mungkin memiliki satu pemahaman yang berbeda dengan anak-anak muda masa kini. Kita sebagai anak-anak muda, anak-anak hamba Tuhan yang masih muda, mungkin bisa menjadi satu senjata yang dipakai oleh orang tua kita, bahkan dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak muda dimanapun berada. Dan inilah yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan sebagai anak-anak hamba Tuhan. Sekali lagi, saya mau tegaskan dan saya mau tekankan kepada anak-anak hamba Tuhan, jangan lagi berpikir bahwa dirimu sedang tertekan. Jangan lagi berpikir dirimu sedang di dalam tekanan batin. Jangan lagi berpikir dirimu sedang menjadi bahan untuk dibanding-bandingkan dan sebagainya. Jangan lagi kalian berpikir bahwa anak-anak hamba Tuhan ini adalah orang yang harus tampil sempurna. Tidak. Ketika kita dilahirkan dari seorang keluarga hamba Tuhan, saya yakin ada satu maksud dan rancangan Tuhan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Entah kita mau ditempatkan Tuhan untuk melayani di mana, entah kita mau ditempatkan Tuhan untuk bekerja di mana. Tapi yang jelas, satu keuntungan menjadi seorang anak hamba Tuhan adalah kita hidup mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun standar yang ditetapkan kita sebagai seorang anak-anak hamba Tuhan harus ganda, jasmani dan rohani. Tapi percayalah itu sebuah keuntungan yang besar bagi kita. Dan maka dari itu sebagai anak-anak hamba Tuhan, syukuri apa yang sudah kita terima, syukuri apa yang kita lalui sekarang. Karena saya yakin itu akan menjadi sebuah pelajaran yang terus mendewasakan kehidupan kita. Dan sebagai seorang jemaat, sebagai orang awam, kalau bisa, sebisa mungkin kita berusaha bahwa jangan kita terlalu menjudge atau membanding-bandingkan anak hamba Tuhan yang ini dengan hamba Tuhan yang itu. Jangan kita menjudge kenapa anak hamba Tuhan ini begini, kenapa begini. Semua kita dilahirkan sama, adalah seorang manusia, bukan malaikat. Maka dari itu, mari kita rubah pola pikir kita. Kita rubah mindset kita tentang seorang anak hamba Tuhan. Mereka manusia biasa yang butuh pergaulan, yang butuh teman, yang butuh sahabat, yang butuh hiburan dan sebagainya. Mereka bukan manusia sempurna. Mereka juga manusia biasa yang butuh saling support satu dengan yang lainnya. Mari jemaat Tuhan, orang-orang muda, orang-orang awam dimanapun kita berada, anak-anak hamba Tuhan dimanapun kita berada, mari kita saling support dengan satu dengan yang lain. Kita membangun suatu tubuh Kristus untuk mencapai kepada kesempurnaan. Biarlah melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita,
nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk terus menyaksikan channel-channel kami, menyaksikan video-video kami, Bapak Ibu Saudara, kaum muda, anak-anak muda, keluarga muda, generasi muda semuanya, boleh langsung aja like video kami dan subscribe channel ini, biar channel ini boleh semakin luas dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan satu hal, bahwa kami tahu jawaban yang terbaik buat Anda, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.